Saiful Jamil, mantan suami dari Mbak Dewi Persik, akhirnya angkat bicara gara-gara kasus yang menimpa mantan istri tercintanya ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video yang masih berhubungan dengan kasus Dewi Persik. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa di mana mantan suami dari Mbak Dewi Persik yang bernama Saiful Jamil ini akhirnya harus turun tangan, harus ikut bersuara untuk menanggapi kecaman-kecaman dari netizen yang menghujat kepada Mbak Dewi Persik ini. Netizen memaksa agar KPI harus mencabut atau memboikot Mbak Dewi Persik agar jangan tampil lagi di media televisi. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bapak RT Lebak Bulus, salam kenal dari saya, King Saiful Jamil. Saya mantan suami pertamanya Mbak Dewi Persik ya. Dewi Persik itu adalah istri pertama saya, dan istri kedua saya adalah Haja almarhumah Virginia Anggraini yang sekarang sudah tiada, sudah meninggal dunia karena kecelakaan di Cipularang. Saya sudah melihat dari kemarin ya gambar-gambar, video-video yang ada di berbagai macam media sosial gitu. Saya sebenarnya sudah mengambil benang merahnya. Sebenarnya ini adalah sebuah keliruan, kesalahpahaman yang disampaikan oleh seseorang kepada Dewi Persik ya. Disampaikan ke Dewi Persik tapi salah. Ya, jadi Dewi Persik ini sebenarnya adalah korban. Korban apa? Korban penyampaian yang salah gitu. Karena saya tahu ya watak mantan istri saya yang pertama itu memang seperti itu. Ya, dia tuh gampang sekali percaya apa yang dia sampaikan, dia nggak teliti dulu ya. Jadi saya Assalamualaikum Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kali ini saya melayangkan surat terbuka kepada Anda terkait dengan ucap, laku, dan aksi seorang selebritis tenar Indonesia, yaitu Dewi Persik. Surat ini saya layangkan karena ternyata memang Dewi Persik semakin hari semakin menjadi, baik sebelum dilakukan tabayun mediasi atau setelah mediasi. Bukannya meredam masalah, membuat statement yang adem, tapi justru selalu mencari pembenaran untuk dirinya sendiri dan tidak mau disalahkan. Selain itu, yang lebih bahaya adalah dia mulai menyudutkan Pak RT, kemudian juga beberapa takmir masjid yang hadir, dan merasa bahwa dia dizolimi atau playing victim. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, karena sampai detik ini Dewi Persik tidak meminta maaf atas berita tidak benar, hoax, atau bahkan mungkin fitnah, yang sebelum mediasi dia menyatakan Pak RT minta 100 juta, sehingga dia berkoar-koar dengan penuh semangat untuk netizen ikut memviralkan Pak RT yang dianggap minta 100 juta terkait dengan sapinya. Dan ternyata menurut ART-nya sendiri itu tidak benar, sopirnya salah dengar. Dan menurut kesaksian warga yang tahu persis awal mula datangnya sapi sampai perginya sapi, juga tidak benar. Nah, apa pantas, wahai KPI, seorang public figure yang
melenggang tiap hari di televisi melakukan hal seperti ini. Sudah tidak minta maaf atas kesalahan yang jelas-jelas dilakukan, dan itu berbau fitnah, malah setiap hari melakukan pembenaran-pembenaran. Dan seakan-akan mengajak netizen untuk membela dia dan menyalahkan pihak lain. Sebagai pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia, saya cukup miris dengan ini. Jika KPI tidak bertindak segera terkait dengan Dewi Persik ini akan menjadi presiden buruk dan referensi yang tidak baik bagi selebritis lain dan juga bagi masyarakat. Seakan-akan selebritis yang sudah terkenal, yang punya banyak uang, yang juga punya banyak acara TV tidak tersentuh oleh KPI. Ayo KPI, kami netizen 62 yang masih menjaga akal sehat dan kewarasan mendukung Anda dan menantikan sikap tegas Anda terhadap selebritis, terutama Dewi Persik dan juga selebritis lainnya yang tidak layak. Salam jernih. Daging tuh. Kamu ngomong. Hahe, koma kamu, sembarangan aja kalau mau manggil. Panggil aku Pak RT ya. Pak RT Lebak Bulus 2. Nah gitu, panggil aku Pak RT ya. Kenapa kamu panggil Pak RT? Hah? Kamu ngomong gak butuh daging. Bukannya Pak RT ini gak mau daging ya, gak butuh daging ya. Pak RT ini sangat suka banget sama daging. Tapi mohon maaf banget ya, kalau daging itu dari kamu, jujur aja, aku gak mau. Sombong kali lu ya. Baru tahu ya kalau Pak RT ini sombong. Makanya jangan macem-macem ya sama Pak RT. Heran gue, gak bisa menghargai orang gitu loh. Lah, emang kamu mau dihargai berapa? Terus mau kamu apa? Saya tuh nitip sapi saya. Nitip sapi? Emang tempat saya ini penitipan sapi? Gak mau aku. Dagingnya makan semua, saya nggak pernah mau makan daging sapi. Hah? Jadi semua daging itu disuruh makan Pak RT? Itu? Oke, jadi kalau itu maumu, semua daging itu akan Pak RT makan. Tapi kalau gak habis, akan Pak RT jual ya. RT kok kayak gitu? Lah, katanya tadi dagingnya disuruh makan Pak RT. Gak ikhlas. Ya udah, kalau gak ikhlas udah. Pak RT gak mau dititipin sapi, ambil aja tuh sapinya, bawa aja ke rumah. Gitu aja kok repot. Kayak gini kan jadi permusuhan. Lah, yang ngajak permusuhan itu siapa? Nggak ada kan? Orang gak mau dititipin sapi kok marah-marah. Tempat Pak RT itu bukan penitipan sapi ya. Di masjid juga bukan penitipan sapi. Kalau di masjid itu tempat orang beribadah ya. Jadi kalau kamu mau nitipin sapi, kemana coba? Ke panti sapi noh. Ada ya panti sapi? Syutingnya aku ini kan kebetulan Pak RT-nya itu dekat dengan aku rumahnya. Aku nanti akan datang ke Pak RT kok, apalagi Pak RT bilang saya lebih tua. Ya nggak ada salahnya, memang saya lebih muda, saya akan datang di situ gitu. Dan untuk mengkelirkan masalah ini, apalagi beliaunya sudah minta maaf ke media juga bahwa ada terjadi miskomunikasi dan beliaunya memang sempat emosi. Jadi ya udahlah, nggak usah diperpanjang lagi, saling memaafkan. Pak RT-nya meminta maaf, aku juga meminta maaf. Jadi nggak usah dipanas-panasin lagi atau dikompor-komporin lagi, ya kan? Langit, kamu kalau nggak tahu papa nggak usah banyak bicara. Urus. Ya Allah, aslinya dia pengen ketawa ngeliat DP tadi berstatement di pagi-pagi ambiar. Katanya teh dia bangga punya Pak RT, katanya seperti Bapak siapa Malkan. Kemarin ngehujat-hujat, ngejelek-jelekin. Mbak teh nggak malu ya? Pak RT mah nggak minta maaf, Mbak. Coba dipahami, Mbak, kata-katanya. Pak RT cuma tidak mau mempermasalahkan lagi, malu katanya. Mana itu teh kan ya kurban. Cuma satu sapi aja Mbak. Seantero Indonesia tahu
Mbak teh jadi jelek Mbak citranya di mata netizen mah. Netizen Indonesia teh pinter-pinter Mbak, nggak bodoh-bodoh. Meskipun ngefans ya sama Mbak, yang salah mah tetap salah. Nih harusnya ya Mbak ya, sebelum Pak RT berstatement di media yang terakhir itu, Mbak tuh harusnya datang ke rumah Pak RT. Minta maaf Mbak, mana Mbak tuh kemarin ya bikin klarifikasi, bikin statement-statement lagi, terus ada ngefitnah lagi. Kalau Mbak teh pernah menitipkan sembako, terus ada beberapa warga yang bilang bahwa dia teh enggak menerima pembagian sembako Mbak. Mbak bisa-bisanya aja orang mah bilang seperti itu. Banyak, misalnya kebagian daging bilangnya enggak, kebagian sembako bilangnya enggak. Atau yang namanya juga caper, atau ke Mbak teh dan Mbak teh artis. Pelajaran nih Mbak ya, jangan suka ngedenger cuma dari omongan satu orang, terus Mbak tersulut emosi. Mbak teh kan udah dewasa ya, harusnya berpikiran dewasa dan bijak juga. Bisa kan Mbak ngerti kan yang namanya tabayun, bertanya gitu baik-baik kepada orang yang dianggap bicara tidak sesuai ekspektasi Mbak, bertanya gitu. Saya juga Mbak di rumah nih di kompleks jarang bergaul dengan tetangga karena kesibukan juga. Tapi saya kalau ada masalah urusan dengan warga, saya langsung datang ke rumah Pak RT atau Pak RW karena saya menghargai mereka. Bukan dilihat dari tua mudanya Mbak, tapi mereka itu adalah orang yang mau menguruskan kita sebagai warga, perlu dihargain. Jadiin pelajaran Mbak, jangan sampai ya Mbak, citra Mbak yang udah baik katanya ya diboikot sama netizen. Ya Mbak, jadi ambil pelajarannya. Assalamualaikum Mbak Dewi Persik yang sebenarnya baik hati dan artis fenomenal dengan multi talenta. Saat Anda mengatakan bahwa sapimu ditolak dan Pak RT minta 100 juta saat dimintai tolong untuk menaikkan sapimu ke atas truk, itu bisa masuk ranah fitnah. Karena ternyata setelah dikonfirmasi dengan dua ART Anda sendiri serta beberapa anggota masyarakat yang tahu kronologisnya, tahu datang dan perginya sapimu itu, ternyata Pak RT tidak pernah minta uang 100 juta. Dia mengatakan jangankan 100 ribu, 200 ribu, 100 juta pun saya tidak mau karena saya bukan ahlinya dan takut resikonya, gitu loh. Jadi Anda salah paham. Maka untuk poin ini saja Anda sudah layak minta maaf. Dan kalau wanita terhormat justru wajib minta maaf. Apalagi saat Anda di VT mengatakan, ayo viralkan, Pak RT kok kayak gitu, tidak mengayomi warga. Itu. Jadi ketika Anda memviralkan itu di medsos sebelum tabayun dan ternyata salah paham dan salah sangka, itu sudah masuk ranah fitnah yang bisa membuat Anda terjerat hukum. Jadi sebelum Anda maju ke pengadilan untuk memperkarakan akun-akun yang Anda anggap menghina atau memfitnah, mbok ya ngaca dulu. Ngilu gitoke dhewe nek bahasane wong Jawa. Gitu. Jangan mentang-mentang punya uang, mentang-mentang sudah pernah berhasil memenjarakan pemfitnah dan haters, terus ini mau Anda ulangi lagi. Padahal Anda melakukan hal yang sama. Oke? Kemudian yang kedua, Anda mengatakan saat mediasi, masjid ini kan tempat umum, jadi boleh siapa saja. Iya, tempat umum untuk beribadah, tempat umum untuk singgah berzikir, tapi bukan tempat penitipan sapi.
Dan ternyata sapimu saat ada di halaman masjid itu dikasih makan loh sudah, dan dijaga. Wajar dong kalau Anda sebagai pemilik sapi memberikan uang makan sapimu sendiri dan sedikit uang kopi untuk yang jaga. Tapi kamu nggak melakukan itu kan? Nah, gitu loh Mbak DP. Jangan suka marah dan menyalahkan orang lain, karena itu akan menjadi apa ya? Menjadi bumerang balik ke dirimu sendiri. Lalu Anda mengatakan bahwa Pak RT kayak gitu harus diganti karena menurut Anda pernah tidak amanah saat membagikan sembako. Loh, ternyata Mbak DP, sembako yang Anda maksud itu diambil dari rumahmu langsung disebar ke warga dan tidak mampir ke rumah Pak RT loh. Oke? Selain itu, ternyata Anda belum punya KTP daerah situ, atau Anda ternyata bukan ber-KTP RT 06 di komplekmu itu. Anda masih domisili. Lah kok berani-beraninya dengan arogan dan lantang Mbak DP minta Pak RT-nya diganti? Yo opo sih Mbak? Yo aja ngono to. Jangan dumeh bisa ngomong, berani ngomong, terus merasa benar, lalu menunjuk-nunjuk orang lain, kemudian tiba-tiba minta RT diganti. Loh, Anda bukan warga situ kok ternyata. Anda juga tidak punya hak untuk milih itu kok, milih Pak RT di situ kok. Dan Pak RT itu dipilih oleh warga, diamani oleh warga untuk juga menjadi DKM, Dewan Ketakmiran Masjid. Yo nggak etis toh Mbak, nggak elok toh. Kamu nyuruh Pak RT diganti. Lawang kamu itu diduga juga belum lapor kok saat kamu tiba-tiba pindah ke situ. Intinya Mbak DP, ayolah, jangan rusak nama baikmu, jangan rusak label wanita terhormatmu hanya dengan aksi dan fiti yang ngoyoworo, ra jelas, ra genah, ngampleng sana ngampleng sini, nunjuknya sana nunjuk sini. Itu Mbak, memalukan dirimu sendiri. Apalagi di mata netizen yang masih menjaga akal sehat dan kewarasan. Salam jernih. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kita pun sudah mendengar bersama-sama. Di mana kita juga mendengar mantan suami dari Mbak Dewi Persik ini ikut bersuara. Dia ikut memberikan komentar, dia ikut memberikan tanggapan terkait hujatan-hujatan, kecaman-kecaman dari netizen yang ditujukan kepada Mbak Dewi Persik ini. Ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berarti bagi kita semua. Apalagi bagi kita yang sudah menjadi public figure. Bagi kita yang pekerjaannya itu selalu berhubungan dengan masyarakat. Hal ini sangat penting agar kita wajib untuk menjaga tutur kata kita. Kita wajib untuk menjaga etika kita dengan siapa saja. Jangan karena kita sudah menjadi selebritis, lalu kita bisa seenak jidat dan semanis udel mengeluarkan kata-kata atau mempersalahkan orang lain. Hal ini sangat tidak dianjurkan bagi kita semua, apalagi khusus kepada saudara dan saudari saya yang saat ini sudah menjadi public figure. Ketika Anda menjadi public figure, hendaklah tanamkan dalam diri Anda budaya untuk rendah hati, budaya untuk tidak congkak, budaya agar tidak menyombongkan diri.
Dan lebih tepatnya, gunakanlah ilmu padi. Semakin berisi, dia semakin merunduk. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sebagai public figure, tentu kita harus memberikan hal-hal yang positif kepada generasi penerus bangsa ini. Tentu kita harus mengedukasi orang-orang muda generasi Z di bangsa ini. Oleh karena itu, setiap tutur kata kita harus patut kita jaga. Setiap ucapan kita harus patut kita jaga. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita semua, khususnya kepada kita semua yang saat ini menjadi public figure. Entah itu sebagai content creator, entah itu sebagai pemimpin, entah itu jabatan apapun, hendaklah kita harus mawas diri, harus berhati-hati, harus rendah hati. Tanamkan dalam diri kita agar tutur kata kita tetap dijaga, pergaulan kita pun tetap dijaga, dengan siapa saja kita berjumpa dan kita berkomunikasi. Semoga saja cuplikan-cuplikan, tanggapan-tanggapan dari netizen tadi dapat menambah wawasan kita, dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, membuat pribadi yang lebih bijak, dan terlebih khususnya kepada Mbak Dewi Persik, semoga masalah yang menimpa dalam diri Anda bersama Pak RT itu bisa segera terselesaikan, dan semoga ada pintu maaf di antara kalian berdua. Semua orang pasti akan menginginkan bahwa persoalan yang menimpa kalian ini bisa diselesaikan secara baik-baik dengan penuh kedamaian. Begitulah kira-kira tanggapan singkat saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.